Oke, halo kawan-kawan semua dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Bang Kodir Yankee Charlie Tree Bravo Bravo Delta atau Kilo Delta 2 Zulu Charlie Echo. Ya, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait sistem bagaimana ujian amatir radio ala Amerika Serikat yang beberapa hari yang lalu saya sempat jalani dan alhamdulillah bisa lulus eh, dua tahapan lisensi sekaligus dalam satu ujian dari tiga. Oke, jadi di USA itu tingkatan lisensi yang diujikan oleh FCC itu ada tiga, yakni technician. Technician itu yang level lisensi yang paling bawah, yang dia hanya privilege-nya mostly di VHF dan UHF. Di HF cuman 10 meter band kalau nggak salah inget. Lalu kemudian ada general. Kalau di general semua band kita bisa dapat, band HF kita bisa dapat, namun ada beberapa band yang kita ada limitasi gitu. Limitasi band plan-nya, range-nya seberapa. Lalu yang tertinggi adalah amateur extra. Jadi bisa dikatakan privilege-nya all band all mood kalau yang ini. Sama kayak di penggalang kalau di Indonesia lisensi sorry, sama seperti penegak. Kalau penegak padanannya kayak amateur extra. Jadi all band all mode. Dan yang menyelenggarakan ujian ini siapa? Jadi di USA sana yang menyelenggarakan ujian itu adalah volunteer examiner. Jadi sekelompok relawan penguji yang mana mereka telah tersertifikasi gitu. Yang dia tergabung ke dalam FCC Certified Volunteer Examiner Coordinator. Jadi VEC di US itu banyak sekali. Teman-teman bisa buka webnya NCVAC. Beberapanya salah satu dari VEC yang ada di sana seperti RRL, lalu kemudian Greater Los Angeles Amateur Radio Group, lalu kemudian ada Whiskey Five Yankee India, dan lain-lain banyak. Jadi mereka yang bertugas untuk menyelenggarakan ujian. Menyelenggarakan ujian namun silabusnya, lalu kemudian soal ujian yang apa aja yang diujikan itu semuanya standar. Maksudnya semuanya sama gitu. Sudah terstandarisasi, bank soalnya udah disediakan gitu. Kita tinggal melajari. Lalu kemudian untuk biaya sekali ujian itu bervariasi tergantung volunteer examiner koordinatornya atau VEC-nya. Rata-rata sekitar 10 hingga 15 dolar. Jadi dalam satu kali exam, satu kali ujian itu kita bisa memungkinkan untuk kita bisa langsung ambil hingga level ekstra sekaligus dalam satu kali duduk ujian. Jadi misalnya ini harus urut ya. Jadi pertama ngambil technician dulu, kalau misalkan lulus baru kemudian bisa ambil general. Lalu kemudian kalau general lulus bisa langsung ambil amateur extra. Nah, kalau misalkan di salah satu fase, salah satu tahap misalkan nggak diambil atau nggak lulus gitu, nah, berarti nanti lisensi yang di grant, yang dikasih adalah tingkatan lisensi tertinggi yang mana kita lulus. Gitu. Jadi sebelum ujian itu biasanya ngapain aja sih sebenarnya? Jadi tahapannya beberapa. Yang pertama, teman-teman harus mendaftar FCC registration number dulu di websitenya FCC dengan alamat US yang valid. Nah, ini yang jadi kendala buat teman-teman yang mungkin bukan ini ya apa namanya permanent citizen, permanent residence, atau emang yang bukan warga negara US gitu ya. Dan ini bisa disiasati kalau alamat US ini bisa pinjam dengan rekan, pinjam rekan yang ada di US, rekan bisnis atau sahabat, keluarga, suami, istri, pacar, atau ya kalau punya selingkuhan di sana ya bisa pinjem. Nah, kalau kasus yang ini saya mendapatkan izin dari Om Stefan Busono Whiskey itu Foxtrot Bravo untuk menggunakan alamat beliau. Jadi
saya kapan lalu kula nuwun dulu ke beliau. Kula nuwun dulu ke beliau dijembatani oleh Om Rifai waktu itu yang ikut Tri Alfa Alfa untuk keperluan ini. Dia alhamdulillah bisa diizinkan oleh Om Steve Busono untuk menggunakan alamatnya beliau di New Jersey, akhirnya bisa. Lalu setelah masalah alamat dan FRN ini kelar, lalu kemudian teman-teman bisa nyari sesi ujiannya dan melakukan registrasi. Dan ujiannya sebenarnya itu kan sifatnya onsite ya, berada di lokasi gitu. Cuman beberapa volunteer examiner coordinator atau VEC itu menyediakan opsi untuk ujian secara remote. Jadi teman-teman bisa cari sessionnya di hemstudi.org. Itu kita bisa melihat session mana saja yang available untuk in person maupun remote. Nah, kemarin saya daftar untuk remote untuk VEC dari Greater Los Angeles itu dari sini. Jadi kemarin saya mendaftar di sini gitu. Mendaftar ujiannya di sini yang mana diadminister oleh tiap-tiap VEC yang menyelenggarakan ujian secara remote. Dan perlu diperhatikan kalau yang remote ini itu teman-teman perlu baca dulu peraturan mainnya seperti apa. Terkadang ada VEC yang tidak membolehkan applicant-nya kalau memang bukan warga negara US. Ada yang seperti itu. Ada yang harus menunjukkan ID yang benar-benar ID dari US gitu, terbitan dari US. Kalau ID dari foreign government, misalkan kayak pakai KTP atau SIM kita itu nggak bisa. Ada yang seperti itu. Nah kemarin kasusnya ini bukan endorse ya. Kemarin saya mendaftar di sesinya Greater Los Angeles Amateur Radio Group. Kemarin saya daftarnya di sesinya Alpha Echo 7 Tango Delta. Jadi dari Lake Washington Ham Radio Club. Jadi saya kemarin mendaftar ujiannya di tempatnya Om Dave Alpha Echo 7 Tango Delta. Jadi untuk kasus yang ini ya alhamdulillah kemarin memang nggak masalah gitu. Saya menunjukkan ID berupa SIM dari Polantas RI gitu untuk keperluan verifikasi karena mesti ditunjukin tuh SIM-nya. Lalu kemudian untuk alamat US ya sudah clear sebelumnya, jadi tinggal pakai. Dan akhirnya ya sudah, kalau sudah nemu sesinya seperti apa, kita perlu register dan bayar biaya ujiannya. Lalu kemudian kita belajar latihan soal sesuai tingkatan lisensi yang ingin kita capai. Nah, kenapa ini perlu? Karena memang oleh volunteer examiner kita bakal pasti ditanyain, kita sudah belajar belum? Misalkan di level technician sama general gitu. Kita udah belajar belum untuk dua tingkatan lisensi tersebut? Kalau misalkan udah, kita pasti ditanyain lagi skor latihannya, practicingnya itu berapa? Skor latihannya konsisten berapa persen gitu, passing grade-nya. Itu pasti diverifikasi karena untuk memastikan kita nggak coba-coba aja gitu, nggak sekedar coba-coba ujian. Karena kita pasti memang apa ya, ketika ujian itu pasti menggunakan waktu yang disediakan oleh volunteer examiner. Jadi memang harus disiapkan sebaik mungkin supaya mereka nggak mubazir menyediakan waktunya, dan kita pun juga nggak mubazir buang-buang waktu hanya untuk coba-coba namun kemudian nggak lulus. Nah tadi yang sudah saya sebutkan bisa ujian online, bisa. Jadi tergantung volunteer examinernya, tim VEC-nya. Nah, contoh kemarin saya mendaftar ujian melalui Greater Los Angeles Amateur Radio Group. Jadi saya mengikuti ujian melalui VE tersebut, dan juga sesi yang tersedia kita bisa daftar di sini di hemstudi.org/session.
Ini kita bisa pilih nih sesinya remote, kita bisa pilih sesuai dengan jadwal yang kita pengen. Namun hati-hati time zone ya. Time zone kalau online ini perlu wajib aware terhadap time zone, karena time zone-nya WIB, time zone-nya Indonesia itu kurang lebih lebih dulu 12 atau 14 jam lebih dulu dari time zone-nya mereka. Jadi ya harus hati-hati, harus aware terhadap itu. Oke, jadi belajarnya gimana? Saya kemarin belajarnya dari web ini juga, dari hemstudi.org. Jadi di sini itu banyak sekali kita bisa belajar berbagai macam level, mulai dari technician hingga ekstra. Dan kita juga bisa melihat track record setelah kita setelah kita latihan itu kita bisa terlihat nih progres kita seperti apa, lalu kemudian kita juga bisa melihat practice test score-nya kita sejauh mana. Nah, jadi untuk kemarin waktu saya belajar mempersiapkan ujian ini untuk technician class, ini saya latihan di sini, latihan di hemstudi.org ini. Di sini saja itu sekitar 49 kali. 49 kali latihan ngerjakan soal dari awal sampai akhir gitu. Soalnya ada 35. Itu untuk technician class. Kalau misalkan untuk yang general kemarin saya belajar berapa kali ya? 41 kali. Jadi 41 kali saya latihan soal terus-menerus. Jadi totalnya 41 kali saya latihan praktis ujian. Jadi minimal sehari lakukan ya ini enggak sehari juga sih ya, tergantung moodnya teman-teman. Pokoknya minimum sekitar 20 sampai 30 kali. Minimum ya. Di total kita belajar, kita tiap jenjang level paling enggak 20 sampai 30 kali untuk memastikan passing grade kita ketika ujian itu di atas 85% lah, kurang lebih 85% kita jawaban kita betul. Nah, jadi batas minimum lulus untuk ujian FCC Amerika ini berapa? Jadi untuk level technician dan general itu jumlah soalnya 35 soal. 35 soal, minimal harus benar 26 soal. Jadi maksimal banget salah itu hanya 9 soal. Lalu kemudian untuk yang ekstra ini soalnya jauh lebih banyak. Minimal harus benar 37. Berarti batas maksimum kita menjawab soal dengan salah, ya salah menjawab itu 13. Di maksimum kita salah adalah 13 soal untuk ekstra. Nah, sama seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan level technician kita lulus, bisa langsung ambil general di satu waktu tersebut. Nah, kalau misalkan kita general udah lulus dan kita udah siap untuk lulus di ekstra, kita bisa langsung ambil. Nah, kalau misalkan kita nggak siap untuk ngambil ekstra ya, kita bisa stop di general. Lalu kalau misalkan ketika lulus, kita akan dikasih CSCE, ya semacam sertifikat kelulusan kalau kita sudah menyelesaikan ujian. Dan juga kita akan tunggu beberapa hari kemudian oleh VEC untuk memproses lisensi kita. Ya nantinya kalau misalkan sudah diproses, lisensi kita bakal muncul di FCC ULS. Oke, itu untuk KKM-nya. Jadi waktu ujian gimana sih? Sepengalaman saya kemarin waktu ujian online FCC, itu kita diawasi oleh 3 VA dalam satu sesi. Jadi dalam satu room Zoom itu isinya saya, lalu kemudian ada 3 volunteer examiner yang mengawasi kita. Jadi kita wajib share screen dan juga
kita menjawabnya juga sambil diliatin sama mereka. Harus on kamera juga karena diawasin. Lalu sebelum ujian itu biasanya kita akan dilakukan pre-check sama volunteer examiner koordinator yang bersangkutan. Jadi kita akan dicek kayak misalkan kita nggak pakai headset atau enggak, kita nggak pakai smartwatch atau enggak, terus kondisi ruangan ujian kita nanti gimana, itu kita bakal sweeping out semua ruangan kita kalau online. Terus juga bagian meja kita atau di mana atau tempat naruh laptopnya kayak gimana itu harus ditunjukkan pakai kamera. Bahkan rata-rata barengan saya waktu ujian kemarin rata-rata mereka melakukan ujiannya di toilet rumahnya masing-masing ya, karena nggak ada yang ganggu, steril juga, nggak ada apa-apa. Jadi untuk aturan lebih lanjut silakan refer ke masing-masing volunteer examiner koordinatornya, karena biasanya tiap-tiap VC beda-beda aturannya, tapi ya rata-rata hampir-hampir mirip lah. Karena kalau ujian online udah bener-bener harus dipastikan bahwa kita nggak cheating gitu ya, dicek macam-macam banyak. Nah, CSIE bentukannya seperti apa? Jadi kurang lebih kayak gini. Jadi yang menyatakan kita lulus di jenjang mana saja. Nah, di kasusnya saya itu saya lulus di technician sama general. Loh, kenapa nggak sampai ekstra? Katanya bisa sampai ekstra. Ya simple, karena saya nggak belajar ekstra. Saya nggak belajar ekstra, jadi ya saya akhirnya nggak ngambil ekstra gitu. Jadi saya cukup di general. Gitu. Nah, udah habis slide-nya. Nah, kalau lisensinya itu kita bisa lihat di FCC ULS. Jadi kita bisa search lisensi kita. Kalau misalkan kita sudah ujian, nunggu beberapa hari, itu kita bisa masukkan pencarian kita, atau misalkan kita mau nyari nama gitu ya. Nah, kemarin saya mau nyari tahu sampai dapat call sign apa, itu ya saya cari dulu pakai nama atau pakai FRN kalau hafal nomor FRN-nya. Jadi semuanya kita bisa lihat. Jadi selama lisensi kita bisa dicari di ULS, berarti kita bisa legal untuk mancar ya. Nah, akhirnya saya dapat nih Kilo Delta 2 Zulu Charlie Echo, yang mana ini call sign disebut sebagai systematic call sign. Nah, kalau misalkan kalau di US itu sistemnya bagaimana? Jadi kalau call sign itu kan dialokasiin oleh sistem ya biasanya ya. Nah, itu sebenarnya kita bisa mengajukan ganti call sign dengan program Vanity Call Sign. Jadi kita bisa pilih call sign mana saja yang sesuai dengan kita, asalkan kosong kita bisa apply. Gitu. Nah, kalau untuk penjelasan Vanity Call nanti saya bikinkan videonya lagi. Oke. Kurang lebih sekian presentasi terkait mengenal ujian amatir radio standar USA. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen mendapatkan izin amatir radio Amerika Serikat, yang mana ini akan sangat berguna ketika teman-teman nanti bakal melakukan perjalanan ke luar negeri dan bakal menjalankan kegiatan amatir radio di negara tempat kita tuju gitu. Karena call sign lisensi amatir radio USA ini itu lebih banyak diterima di berbagai negara ya, karena sesimpel Amerika Serikat dengan negara-negara lain itu udah banyak menjalin reciprocal agreement gitu. Jadi nggak serta-merta kita mancar misalkan di Jerman gitu pakai call sign Amerika, kita langsung mancar pakai Delta 5 / Kilo Delta 2 Zulu Charlie Echo ya nggak bisa. Ya kita harus kulonuwun dulu lah setidaknya ke ya kayak macam Kominfo-nya Jerman sana. Jadi kita tunjukin lisensi Amerika kita, ya akhirnya kita bisa. Ya asalkan negara-negara tersebut punya reciprocal agreement
sama USA. Jadi kita bisa aman menggunakan lisensi amati radio USA di negara tersebut. Tapi ingat ya, kita kudu kulo nuwun dulu dan patuhi aturan yang berlaku di negara tujuan. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dari Bang Kodir. Yang Charlie 3 Bravo Bravo Delta dan Kilo Delta 2 Zulu Charlie Echo 7 3. Bye bye.